Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UKK semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Sobat UKK semuanya. Kembali lagi di podcast kita bersama saya Reja Maharani dan juga saya sudah ditemani oleh Kak Dania, mahasiswa berprestasi di Universitas Kahuripan Kediri. Nah, sebelum kita tanya-tanya prestasinya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Kakak Dania ini dari prodi apa dan juga semester berapa. Oke, halo Kak Dania, boleh sapa dulu Sobat UKK dan juga boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, hai semua. Nama saya Berliana Dania Alvarista dari Prodi Agroteknologi semester 3. So, semester 3 ya sekarang. Oke, Kak Dania nih, kemarin itu kita sudah melihat ya prestasinya Kak Dania di Prof ya, ke-9 di Provinsi Jawa Timur. Pekan olahraga yang dimana semua atlet itu bertanding untuk meraih prestasi ya. Kak Dania kemarin ikut di atlet apa nih? Kejuaraan apa? Kejuaraan Prof Iya, kickboxing. Kickboxing. Waduh, agak panas dingin ya. Oke. Kickboxing Kakak. Oke, boleh dijelaskan kemarin dapat juara apa, medali apa, dan juga bagaimana prosesnya ikut atlet Prof Jawa Timur yang ke-9? Yang pertama kemarin itu saya menang juara 2. Juara 2 Prof kickboxing Jawa Timur. ya. Kalau Prof itu pertama kan kita harus seleksi dulu ya. Iya. Di kabupaten, nanti kabupaten mengajukan apa enggak gitu. Iya. Terus akhirnya kalau bisa ikut Prof ya kita ikut Prof. Oh, jadi sebelum ikut Prof itu jadi ada seleksi terlebih dahulu ya dari kabupaten masing-masing. Nah, kemarin itu jadi keadaannya itu ikut seleksi juga, pokoknya ikut prosesnya dan alhamdulillahnya terpilih dan ikut juara dan juara medali perak ya. Keren, luar biasa. Oke, ini sudah mengharumkan sekali. Nah, tentunya dalam kejuaraan dan pastinya ada proses. Boleh dijelaskan Kak Dania untuk prosesnya seperti apa? Karena tidak ujuk-ujuk langsung dapat medali, enggak dong teman-teman. Ada prosesnya, boleh dijelaskan Kak Dania? Dulu pertama ikut itu di kelas 6 semester genap kayak. Terus baru ikut lomba itu di kelas 1 SMP. Oke. Gitu. Basic saya itu sebenarnya di wushu. Oh, wushu. Tapi wushu yang sanda, yang fight. Gitu. Pertama ya kita ikut kejuaraan kabupaten dulu. Iya. Terus yang kedua kejuaraan provinsi di Surabaya. Iya. Itu tahun 2017 kayak ya. Iya. Itu terus kita nyoba di kickboxing. Iya. Akhirnya kok lebih enak di kickboxing. Oh, cocok juga ya. Oke. Akhirnya sampai sekarang ikut kickboxing. Sekarang kickboxing. Jadi emang prosesnya nggak sebentar ya dari SD ya teman-teman, ternyata dari SD sampai sekarang kuliah udah semester 3. Jadi perjalanannya itu memang cukup panjang. Terus untuk lingkungan dan support dari keluarga pastinya ada, dan itu seperti apa? Karena kan ini jarang ya untuk mungkin atlet kickboxing ini mungkin jarang ya. Maksudnya itu seperti apa? Dulu itu pertama memang niatnya itu untuk menghilangkan asma. Kan dulu aku punya asma. Oh, bisa ya Kak? Iya. Aku baru denger loh. Dulu kan disuruh ikut olahraga gitu kan. Jadi nyoba semua olahraga dari kayak volley, terus dan lain-lain. Terus nyoba bela diri. Iya. Akhirnya kok ya hilang. Terus keterusan sampai sekarang sampai ikut kejuaraan gitu. Oh, jadi manfaat olahraga juga untuk kesehatan itu sendiri ya Kak ya? Nah, aku baru tahu ternyata iya betul, asma juga bisa dihilangkan dengan olahraga ya. Yang pastinya membawa manfaat ya, bukan prestasi aja tapi juga untuk kesehatan diri dan juga membawa manfaat untuk orang lain. Luar biasa ya. Dan pasti untuk keluarga support sekali ya Kak untuk ini. Alhamdulillah support. Iya. Kalau untuk dari kampus yang pasti kita bakalan support dalam mahasiswa berprestasi baik akademik maupun non akademik. Nah, untuk Kakak Dania ini kan termasuk non akademik. Nanti untuk teman-teman atau sobat Kahuripan nih yang ingin tertarik, boleh dijelasin bagaimana dan juga mungkin tips and triknya untuk ikut atlet kickboxing atau wushu gitu. Oh ya, kalau kalian ingin ikut langsung ikut di UKM Combat, ada di
Universitas Kabupaten Kediri, kita bisa latihan. Heeh. Nanti kita koordinasi sama ketua UKM-nya Iya. mungkin. Terus nanti tips and trick. Iya. Ya, yang pertama kita ingat tujuan aja sih. Tujuan kita ikut bela diri itu seperti apa. Jadi nanti kalau kita hanya ikut-ikutan dan gak ada tujuannya, akan sia-sia sih. Oh, kan sia-sia. Jadi memang harus ditanamkan dari awal itu tujuan ya, dan juga yang pastinya niat. Oke. Untuk teman-teman udah banyak yang ikut di boxing atau wushu? Oh banyak. Oh, banyak Ada ya. dari silat juga. Oh, ada dari silat Ya, juga. ada dari wushu kan kemarin. Itu banyak sih di UKM Combat kan nggak cuma mewadahi satu bela diri. Jadi banyak. Iya. Banyak. Oh ya Kak, yang saya mau tanya lagi selain tadi Prof, apalagi yang pernah Kakak ikutin? Selain tadi yang SMP, yang ikut kabupaten, terus apalagi? Kemarin tuh saya nyoba ikut Muay Thai. Muay Thai. Iya, karena ada tawaran main di Kalimantan kan. Oh, Kalimantan, oke. Iya. Coba dulu di Iya. Muay Thai gitu, Iya. suruh ikut main. Jadi akhirnya saya nyoba, ya alhamdulillah. Menang. Iya. Keren. Hati-hati ya kalau gitu mukanya, tapi aman kan Kak? Aman-aman. Pembantaiannya cukup di arena aja ya, kalau di luar aman ya? Iya, aman. Jadi kan kita buat berprestasi ya, Oh, iya. buat kita keren-keren Disalahgunakan ya. kan injaran ya. Oke, soalnya saya kalau sama Kak Deni agak lumayan cukup hati-hati ya teman-teman. Oke, nanti teman-teman juga bisa lihat untuk dokumentasi dan juga prestasi-prestasi dari Kak Dania. Yang pastinya teman-teman untuk prestasi yang telah dicapai tentunya melewati proses yang telah dilewati. Mau tutor? Tunjukin nggak Kak? Nggak usah ya? Nggak usah. Oh, nggak usah. Gimana? Oh, foto-fotonya. Iya, nanti untuk foto-fotonya bakalan ditampilin ya teman-teman nanti untuk mulai dari SMP, mulai dari SD dan juga kejuaraan Provok kemarin. Apalagi Kak Denia ada yang mau disampaikan lagi untuk Sobat OKK atau semuanya? Untuk olahraga mungkin, karena kan tadi olahraga juga kan membawa manfaat ya, bukan hanya untuk prestasi saja, ternyata untuk kesehatan diri juga itu luar biasa. Jadi mungkin untuk kaum-kaum rebahan ya, seperti saya, boleh Kakak? Bisa sih ikut kayak misalnya kalian pengen kurus atau mungkin punya asma atau dan lain-lain, bisa digiringkan ke yang lebih positif. Jadi berolahraga gitu. Oke. Gitu aja sih. Dari olahraga. Tapi untuk kesehariannya sendiri, apakah Kak Denia olahraga rutin atau misalkan lari pagi atau apa? Tiap harinya tetap kita olahraga atau gimana? Latihan setiap hari. Oh, latihan setiap hari. Ya, setiap sore gitu. Jadi habis kuliah langsung ini latihan. nanti habis kuliah, habis kelas ini nanti langsung latihan. Iya, langsung latihan. Oke. Tuh, jadi selain niat, tujuan sama konsisten ya? Iya. Konsisten juga perlu ya. Ya kan Kak? Kalau nggak konsisten ya cuma sehari besoknya enggak ya mana bisa prestasi diukir enggak ya teman-teman. Jadi memang harus melewati proses yang panjang. Oke, gimana teman-teman? Ada yang tertarik mengikuti kickboxing, wushu atau combat nanti silahkan ya. Belajar bersama Kak Dania. Ya, luar biasa sekali. Oh iya, sekarang kan ada mulai maba baru lagi nih Kak Dania, kemarin kan baru PPKMB. Nah, bisa tuh nanti untuk teman-teman atau adik-adik gemes ya yang pengen ikut ya, boleh nih untuk Kak Dania udah bisa banget teman-teman belajar bersama Kak Dania. Seperti itu ya. Oh iya, syaratnya apa aja nih Kak Dania untuk ikut kickboxingnya? Syaratnya? Iya, ikut UKM Combat. Oh, dengan syarat? Nggak ada syarat. Nggak ada syarat, yang penting mau dan niat. Iya, gitu. Yang penting punya tujuan ya. Oke, siap Kak Dania. Selain itu juga kan olahraganya udah nih. Untuk makan, nah saya juga mikirin makan. Makannya itu dijaga atau enggak? Atau gimana Kak Dania? Iya, kadang kan kita ada timbang badan gitu kan. Setiap kelas kita lihat dari timbang badannya. Jadi kita kan harus
menjaga pola makan, menjaga timbang badannya. Jadi ya kita nggak boleh makan sembarangan kayak gorengan. Oh berarti keadaannya nggak makan gorengan? Enggak. Aduh saya kayaknya saya masih tetap Kayak pengen. tepung-tepungan itu kita kurangi. Oke. Bisa tapi mungkin lebih dikit porsinya gitu ya keadaannya ya. Oke, jadi kalau lebih diutamain apa? Protein mungkin kayak telur atau daging kayak gitu ya? Itu kan buat kita nambah energi. Energi. Terus nambah massa otot dan lain-lain. Iya. Iya sih itu. Tapi biasanya kadang ada yang diet gitu kan. Iya, Nggak betul. makan nasi sama sekali dan kita ganti kayak seperti kentang, Iya, betul. umbi-umbian dan lain-lain. Tuh. Karena kan nasi ada kadar gulanya. Betul. Jadi kita ganti yang lebih rendah gitu. Iya. Oke. Seperti itu ya. Jadi pola makan juga harus dijaga ya. Iya. Oke, gitu teman-teman ya. Gimana ya nih para pecinta bakso, kental, gorengan itu harus menjaga ya teman-teman kalau pengen menjadi atlet seperti Kak Dania. Luar biasa ya. Mulai dari pola makan, pola hidup dan pastinya membawa manfaat untuk kesehatan juga. Yang tadinya Kak Dania ini awalnya cuma untuk ini aja teman-teman, untuk mengurangi menghindari asma ya, penyakit asma. Alhamdulillah sudah sembuh, prestasi bisa diukir dan juga pola makan yang sehat seperti itu. Gimana lagi keadaannya selain pola makan yang sehat? Oh mungkin juga dari pola tidur juga harus ini ya terjaga atau gimana? Ya biasanya kalau tidur juga mempengaruhi kita ya. Mempengaruhi. Kurang bugar gitu. Kalau kita tidur mungkin jam 10 itu sudah tidur. Oh udah tidur. Iya, terus bangun pagi. Kadang pagi kan kita latihan. Kadang itu latihan 1 hari 2 kali. Oh jadi pagi sama sore. Iya. Terus di beberapa waktu ya 1 kali gitu. Ya udah gitu sih. Tidurnya memang kan mempengaruhi kebugaran kita. Iya. Nanti nafas juga ya mempengaruhi. Jadi untuk tidur juga begadang itu mempengaruhi ya Kak ya? Oke. Nah. Oke, jadi banyak banget ya teman-teman. Ayo kalau mau jadi atlet kayak Kak Dania yang udah atau mau nih yang udah ikut ikut apa tadi? Combat ya, bisa diterapkan untuk tipsnya kayak jaga tidur, pola tidur, makan juga, dan juga pastinya sering-sering latihan dan olahraga. Kak Dania pagi dan sore teman-teman, tapi untuk sore pasti ya, untuk pagi kadang opsional, seperti itu. Apalagi Kak Dania ada yang mau disampaikan lagi mungkin untuk teman-teman? Iya, target ke depan seperti apa? Oh, target ke depan ya yang pastinya kita pengen yang lebih-lebih gitu kan. Iya. Pasti kan jadi porprov kita bisa ke PON, mungkin bisa ke yang lebih tinggi lagi, seperti kayak kejuaraan dunia dan lain-lain. Nah, kita usahakan itu. Amin. Semoga habis dari Prof Jawa Timur langsung cus ke PON ya Kak ya. Amin. Ya. Amin. Ya teman-teman, jadi Kak Dania juga yang pastinya terus ada harapan-harapan untuk kedepannya dan terus konsisten ya Kak Dania ya. Oke, Kak Dania. Dan luar biasanya Kak Dania ini teman-teman dari agroteknologi ya. Jadi selain dia atlet, dia juga belajarnya di agroteknologi semester 3. Seperti itu teman-teman. Oke, gimana lagi Kak? Udah ini? Atau mungkin ini Kakak, untuk motivasi lagi aja nih untuk semua sobat Kahuripan untuk menjadi seperti Kak Dania, yang pastinya kita pengen Kak Dania yang lainnya yang pasti mengharumkan universitas dengan kejuaraan atau dengan prestasi baik akademik ataupun non akademik akan diapresiasi oleh pihak kampus. Seperti apa Kakak untuk motivasi untuk semuanya? Sebenarnya kalau motivasi ya dari diri kita sendiri ya. Kita mau berkembang enggak, kan prestasi nggak selalu di olahraga, bisa dari akademik dan lain-lain. Jadi nggak harus seperti saya juga, tapi bisa jadi contoh gitu ya untuk yang lain biar bisa lebih semangat untuk lebih menambah prestasi ya gitu. Iya.
Jadi keadaannya juga support ya untuk teman-teman yang punya di bidang lain gitu ya keadaannya ya. Jadi prestasi harus tetap diukir dan tetap semangat seperti itu. Oke Kak Denia, aku mau ucapin banyak terima kasih ya udah sharing-sharing luar biasa. Salam kenal juga Kak Denia dari agroteknologi dan juga luar biasa udah prestasi. Saya juga semoga kakaknya bisa masuk ke PON dan juga kancah dunia lah. Amin. Amin, amin, amin. Dan juga teman-teman kita banyak loh di Universitas Kearifan Kediri yang atlet-atlet yang luar biasa seperti ada juga Kak Megawati yang yang volley ya. Yang volley juga, terus ada juga kakak-kakak yang lain yang atlet juga banyak. Jadi untuk mahasiswa Universitas Kearifan Kediri tetap semangat dan berprestasi seperti tagline Universitas Kearifan Kediri, unggul, handal dan jaya jaya jaya. Oke. Oke, mungkin teman-teman kita udah untuk sesi sharing-sharingnya bersama Kak Dania. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih Kak Dania sudah mampir-mampir di podcast kita pada siang hari ini. Semoga kakak sehat-sehat dan semangat dan konsisten ya. Dan juga kita tunggu kejuaraan-kejuaraan lainnya. Oke, saya Reja Maharani pamit undur diri. Terima kasih teman-teman, semoga termotivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.